Kita mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali taklim pada ba'dal maghrib hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengajian kita pada petang hari ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan pemahaman terkait dengan apa yang nanti akan kita pelajari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan hadis ini gitu nggih, sesuai dengan nas yang ada di kitab ini gitu. Kalaupun kemudian ada penambahan referensi yang sekiranya perlu dicari di kitab lain atau di referensi lain, nanti juga saya akan sampaikan. Jadi semuanya murni apa yang ada di kitab ini sebagaimana yang di kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi gitu. Terjemahan dari kitab ini banyak. Jadi kalau misalkan panjenengan mau baca-baca sendiri di rumah itu ada banyak yang diambil intisarinya atau mukhtasornya, itu juga ada. Itu yang terjemahan, saya punya terjemahannya, tapi ini terjemahannya enggak perpotong dari titik komanya gitu. Jadi diambil misalkan nih satu paragraf itu intinya apa gitu. Nah, tapi saya juga punya yang terjemahannya saklek. Dalam arti saklek itu ya per baris-barisnya itu juga ada. Nah, jadi kalau misalkan di internet banyak, kalau misalkan mau download itu banyak. Jadi kitab ini masyhur di kalangan para kaum muslimin gitu nggih, kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di hampir penghujung dari hadis ini, yaitu terkait dengan hormatul muslim, kehormatan seorang muslim. Kita mencoba untuk mengulas kembali apa yang kemarin kita sudah sampaikan berkaitan dengan kisahnya Abu Bakar ya, At-Tanadzir baina Abu Bakar wa Umar, terkait dengan ya jajak pendapat gitu nggih. Kisah Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan memerangi sekelompok orang yang pada saat itu menolak. Di sini taroka di sini artinya bukan meninggalkan, tapi lebih kepada menolak. Jadi taroka di sini artinya itu lebih kepada meninggalkan, menolak. Menolak itu kan berarti enggak mau gitu nggih kalau bahasa ininya. Jadi taroka kayak misalnya ini ada kata taroka itu lebih tepat dari pemaknaan kalimat-kalimat yang di sini itu pemaknaannya adalah lebih kepada arah menolak gitu. Nah, makanya kemudian Abu Bakar dan Umar At-Tanadzir berjejak pendapat terkait dengan sebagian kaum gitu nggih, menolak terkait dengan syariat Islam yang pada saat itu sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW pun syariat Islam masih ditegakkan. Pada saat itu di zamannya Abu Bakar gitu nggih, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, memang betul-betul syariat Islam itu sudah menjadi, mungkin ibarat kalau zaman sekarang undang-undang gitu nggih. Artinya memang sudah menjadi aturan gitu, sehingga ketika ada penolakan, ketika ada hal-hal yang memang dihukumi secara syariat,
itu dilakukan. Seperti itu. Kemarin kan juga sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Soeharno bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu terkait dengan memerangi sekelompok kaum yang menolak terkait dengan sholat dan lain sebagainya, itu karena memang pada saat itu syariat Islam masih tegak gitu nggih. Saat Islam masih diterapkan. Tapi kalau kemudian kita ambil konteksnya di saat kita hidup di saat ini, itu belum sepenuhnya di setiap negara, di setiap wilayah di Indonesia itu semuanya menerapkan hukum itu. Mungkin sebagian kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian masuk di hukum man taraka jami'a arkanil Islam. Nah, ini juga tidak semerta-merta kemudian langsung kita mempraktekkan gitu nggih. Tidak gitu nggih. Apa hukum menolak gitu kan? Menolak seluruh dari rukun-rukun Islam. Nah, hukumnya itu apa? Nanti di sini ada dua hal hal yang nanti disampaikan. Yang pertama secara kelompok nanti hukumnya bagaimana nanti ada di sini. Kemudian yang kedua kalau dia sendiri menolak itu nanti hukumnya bagaimana menurut pandangan para ulama. Seperti itu nggih. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa diterapkan ya kan? Kembali lagi kepada yang kemarin kita bahas. Paham nggih? Kembali lagi kemarin kita bahas, mungkin akan bisa diterapkan hal itu apabila memang syariat Islam itu sudah tegak di suatu wilayah gitu. Nah, sedangkan di Indonesia kan belum. Jadi hal-hal yang saya sampaikan di dalam sesuai dengan kitab ini ya belum bisa di Indonesia secara umumnya. Nah, mungkin di satu wilayah yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ustadz Soeharno di wilayah Aceh mungkin bisa ada aturan yang menerapkan hal itu seperti itu. Apa hukum menolak seluruh rukun-rukun Islam itu? Enggak Pak Karim. Hukumnya apa? Itu nggih. Wa hukmu man taraka jami'a arkanil Islam idza kanu jama'atan walahum man'atun ayyuqatilu 'alaiha. Nah, apabila dari sebentar nggih. Yang gambar atau teks, Pak? Mau ngasih ini? Gambar nggih. Nah, berarti sampai sini, Pak. Nah, sampai sini. Mohon maaf agak menceng-menceng. Nah, apa hukumnya ketika meninggalkan atau menolak gitu nggih, menolak rukun-rukun Islam yang kita ketahui ada 5 itu, idza kanu jama'atan di sini. Apabila yang menolak itu jamaah, satu kelompok dan kelompoknya itu kuat gitu nggih, kelompoknya itu kuat, maka di sini disebutkan ayyuqatilu 'alaiha. Di sini pakai yuqatilu, Pak. Berarti tidak sendiri, berarti dia jamak berarti banyak orang, ya kan? Karena di sini pakainya lahum. Lahum itu berarti domirnya kembali kepada mereka. Berarti jamaah, berarti banyak, ya kan? Maka di sini disampaikan ayyuqatilu 'alaiha. Mereka diperangi. Kalau yang menolak rukun-rukun Islam itu, gitu, rukun-rukun Islam itu secara berjamaah kelompok dan kuat, maka ayyuqatilu 'alaiha, maka dia diperangi. Kama yuqatiluna 'ala tarkus sholati wa zakah. Sebagaimana diperanginya mereka ketika tarkus sholat, menolak melaksanakan sholat, menolak sholat dan menolak zakat, gitu. Nah, kemudian di sini ada hadis Rawiya Ibnu Syihab Az-Zuhri an Handhalah Ibnu Ali
Ibnul Asqa. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Handzalah Ibnu Ali Ibnu Asqa. Nah, Ana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dulu ya kan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bu'itsu Khalid Ibnu Walid. Bu'itsu itu artinya mengutus, memerintahkan, mengutus. Mengutus siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid. Wa amruhu ayuqatilun nas, dan wa amruhu itu kembali kepada Khalid. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Khalid bin Walid ayuqatilun nas, untuk memerangi manusia. Ayuqatilun nas ala khamsin, disebabkan karena 5 perkara. Nah, ala khamsin disebabkan karena 5 perkara. Nah, faman tarku wahidah minal khamsin faqatilahum. Meskipun dia hanya menolak 1 di antara 5 perkara tersebut, maka faqatilahum, mereka tetap diperangi. Kama tuqatilu alal khamsin. Nah, apalagi kalau kemudian dia sampai meninggalkan 5 perkara itu. Nah, di antara 5 perkara itu adalah ini. 1, asyhadu alla ilaha illallah atau syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Nah, kemudian wa iqamis shalah, menegakkan atau melaksanakan, menunaikan salat. Wa itaiz zakah, ya, menunaikan, melaksanakan, melakukan zakat. Wa shauma Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa qala Sa'id bin Jubair, dan berkata seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'id ibnu Jubair. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lau anan nasa tarakul hajj liqatilanahum alaihi kama nuqatilahum ala sholati waz zakah. Nah, seandainya ini tambahan dari Umar bin Khattab. Seandainya manusia tarakul hajj, menolak untuk haji, itu nggih, menolak haji itu, liqatilanahum, maka saya akan memerangi mereka juga. Kama nuqatilahum ala sholati waz zakah, sebagaimana memerangi mereka ketika mereka menolak sholat dan zakat. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya apabila yang menolak dari sisi syariat tadi itu, rukun Islam tadi itu jamaah dan kuat, itu nggih, jamaah maksudnya berkelompok seperti itu, maka hukumnya sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini diperangi. Perlu digarisbawahi, saya ulang lagi, apabila itu dilakukan ketika memang syariat Islam itu sudah tegak. Kalau di saat kondisi negara kita saat ini, hal ini memang belum bisa diterapkan. Soalnya kenapa? Kalau sampai nanti kemudian diterapkan, bisa jadi malah yaitu tumpah darah antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau dulu ya kan di zamannya Abu Bakar, ya karena memang syariat itu sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi aturan seperti itu. Nah, amma idza tarakul muslim ahadun. Nah, apabila yang menolak itu adalah seorang muslim, yang maksudnya seorang muslim saja gitu kan, yaitu dia menolak arkanul Islam, ya rukun-rukun Islam,
wa imtina 'alal qiyami bihi, dan dia juga tidak mau mengerjakan atau enggan untuk mengerjakan. Faqad dhahabal Malik wa Syafi'i. Faqad dhahabal Malik wa Syafi'i. Nah, ila qatalil mumtani'a anis shalah haddan. Ketika seorang muslim itu, ya kan, meninggalkan satu perkara dari rukun yang tadi disebutkan, rukun Islam tadi itu, maka pendapat Imam Syafi'i ini enggak kelompok nggih sendiri nggih. Maka pendapat Imam Syafi'i, ya kan, kemudian juga pendapat Imam Malik itu diperangi sebagai haddan. Haddan itu hukuman, sebagai hukuman. Itu. Karena memang di salah satu kitab juga Imam Syafi'i menyampaikan terkait dengan bab seseorang meninggalkan sholat, dan dia meninggalkan sholatnya itu karena kekufuran atau kesombongan, bukan karena lupa dan lain sebagainya, karena kesombongannya, maka pendapat Imam Syafi'i disampaikan dia riddah, dia keluar dari Islam. Dia menolak untuk sholat dengan rasa angkuh, rasa sombong, rasa sholat. Ngopo sholat? Wong nyatane nek ra sholat yo rezekiku lancar. Rasa sholat, ngopo sholat? Wong nyatane yo bojoku ayu, misalnya gitu kan. Atau rasa sholat wong anakku pinter-pinter dan sebagainya. Nah itu pokoknya intinya dia menolak dengan rasa keangkuhan. Maka ada pendapat Imam Syafi'i yang menyampaikan seperti itu, gitu. Nah kemudian wa dhahaba Ahmad wa Ishaq wa Ibnul Mubarak. Sedangkan pendapat dari Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Imam Ibnul Mubarak ila qatlahu kufron, dia tetap juga dihukumi, diperangi itu nggih, karena kekufuran. Tadi kalau madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia dihukum diperangi sebab itu sebagai hukuman dirinya, itu nggih. Nah kalau Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan Ibnul Mubarak itu disebabkan karena dia sudah riddah, dia sudah keluar dari Islam, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal mamtani'a 'aniz zakah al-shaum al-hajj. Nah, tadi hukum itu berlaku untuk salat. Kemudian kalau amal mamtani'a 'aniz zakah al-shaum al-hajj, bagaimana kalau dia itu menolak atau meninggalkan, enggan untuk melakukan terkait dengan zakat, puasa dan haji? Apa hukumnya? Faqala Syafi'i. Nah, di sini nih. Nah, tadi saya nyampaikannya di sini ya, Pak. Nah. Faqala Asy-Syafi'i, pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, la yuqtal bidzalik, tidak dibunuh atau tidak diperangi, gitu. Kalau dia meninggalkan wa amal mamtani'a anil zakah au saumi aul haji. Nah, kalau Imam Syafi'i la yuqtal, dia tidak diperangi. Wa rawiya an Ahmad fi dzalika qaulan. Tetapi Imam Ahmad itu menyampaikan ada dua pendapat. Wal masyhuru anhu qatlal mumtani'ah an ada'iz zakah. Tetapi pendapat yang paling masyhur dari dua pendapat itu, ya kan, adalah tetapnya diperangi bagi orang yang meninggalkan atau menolak zakat. Tadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat, dan Imam Imam Malik orang yang meninggalkan sholat karena tadi yang saya sampaikan keangkuhan dan sebagainya, maka dia tetap dihukumi qatal, ya kan, sebagai haddan, sebagai hukuman. Sedangkan Imam Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Imam Ibnul Mubarak juga menghukumi hal yang sama, tetapi sebagai kufron, orang yang kufur atau orang yang irdah, keluar dari Islam, begitu. Nah,
terus kemudian ada persoalan lagi kalau kemudian meninggalkannya itu zakat, ya kan, puasa dan haji itu bagaimana? Nah, maka pendapat Imam Syafi'i tidak dibunuh, gitu. Sedangkan pendapatnya Imam Ahmad itu ada dua. Nah, yang paling masyhur adalah ya dia kalau meninggalkan zakat pun juga termasuk orang yang dibunuh, begitu. Nah, ini pendapat para ulama seperti itu. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi ya kan, ini kalau memang syariatnya sudah tegak gitu nggih. Nah, jangan sampai nanti kemudian wah Islam kok ngeri gitu nggih. Islam sithik-sithik dipateni, sithik-sithik dipendak nggih. Ndak seperti itu gitu kan. Jadi kemarin kita sudah disampaikan juga sudah dijelaskan sama Bapak Ustadz Soeharno terkait kalau memang syariat itu sudah tegak kan gitu. Jadi memang aturannya sudah aturan agama gitu. Karena di sini nanti juga ada wa nafsi binafsi gitu. Ada di sini nanti di paling bawah ini. Itu. Jadi jiwa dengan jiwa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini insyaallah bisa difahami nggih. Tadi ada dua perkara nggih, kalau jamaah seperti apa, kalau sendiri hukumannya seperti apa. Nggih. Oh, nggih Pak, nggih. Nggih, nggih. Nanti niki terus pundi niki? Oh. Nggih, terusan Pak, nggih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nggih. Nah, semoga hal ini bisa dipahami. Kemudian Nah, kita masuk ke yang kelima, Bapak Ibu, al-imanu al-matlubu. Nah, iman yang diharapkan atau iman yang diperintahkan, iman yang diinginkan itu seperti apa, gitu kan? Nah, di sini nanti saya ada tambahan referensi sedikit nih. Soalnya ada kalimat yang memang perlu untuk disampaikan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fil hadisi dalalatun dhahiratun lil madhabil muhaqqiqina minal salafi wal khalaf. Nah, artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini termasuk hadis yang dalil atau hadis ya senas lah ya, dalil yang zahirah, yang jelas, yang sharih gitu kan. Limadhabil muhaqqiqin, untuk madhab yang sekarang, minas salaf wal khalaf, yang dulu maupun sekarang gitu. Jadi kalaupun kemudian hadis ini diterapkan dalam undang-undang gitu nggih, itu masih relevan seperti itu. Nah, meskipun hadis ini sudah disampaikan dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kan untuk mengangkat hadis ini kemudian ke sana itu juga tidak kemudian mudah, ya kan? Apalagi di dalam sebuah negara untuk saat ini banyak sekali yang kemudian lebih demokrasi dan sebagainya kan, sehingga lebih terbuka dan sebagainya dan lain sebagainya, sehingga untuk membawa apalagi di dalam Indonesia sendiri misalkan, itu kan juga agama ini tidak hanya Islam saja yang sah seperti itu, sehingga untuk mengangkat hadis ini menjadi syariat itu juga tidak gampang gitu, tidak mudah seperti itu. Nah, apakah nanti suatu saat bisa? Mungkin gitu nggih, mungkin suatu saat mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmat Allah, kemudian annal iman al matlubu huwa. Nah, yang kemudian yang dimaksud dengan iman yang diharapkan itu adalah di sini poinnya. Nah, annal iman al matluba, ya, apa namanya, na'tun ila anna. Nah, iman yang diharapkan itu adalah huwa at-tasdiqu al-jazim, yaitu membenarkan dan
kebenaran di dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya dalam hati kita. Jadi tidak hanya sekedar tasdik, tidak hanya sekedar membenarkan tentang Allah, tapi juga jazm, mantap, yakin gitu. Nah, wal i'tiqadu bi arkanil Islam, dan kemantapan juga untuk menjalankan rukun-rukun Islam. Nah, min ghairi taraddud, tanpa terkecuali, oke, kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan kita itu. Jadi yang dimaksud dengan iman yang diharapkan adalah dia benar-benar yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan i'tiqad juga yakin, pemaknaannya juga sama, yakin akan adanya rukun-rukun Islam itu sebagaimana syariat yang harus kita jalankan min ghairi taraddud, tanpa terkecuali untuk menjalankan itu semuanya. Itu nggih. Amma ma'rifatun adilatun mutakallimina wa tawassulu ilal iman billahi biha wa huwa ghairu wajibah. Nah, di sini yang kemudian nanti saya tambahkan di situ, Pak. Akan tetapi ma'rifatun adilatun mutakallimin, ya kan? Akan tetapi mengetahui dalil-dalil, nggih, dalil-dalil wa tawassul, sampai kemudian mendatangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ghairu wajibah, dan itu bukan sebuah kewajiban. Nah, contoh misalkan dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kaumnya itu mungkin pernah dengar ceritanya nggih. Saya akan beriman kepada Allah kalau ada tandanya. Buktikan. Salah satunya adalah saya pengen langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan langsung turun petir kan itu, mati semuanya. Nah, oleh sebab itu mengetahui ma'rifatul dalil-dalil hal-hal seperti itu bukan sebuah hal yang wajib. Itu. Karena di sini. Kenapa? Gitu kan? Nih referensinya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena keyakinan pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala tidak wajib dimengerti dengan dalil secara mendalam, namun harus didasarkan pada ketundukan dan kepatuhan terhadap perintahnya yang didasari oleh rasa syukur dan menjaga kehormatan sesama muslim. Meskipun dalil-dalil seperti hadis arba'in menjelaskan pentingnya dasar keyakinan tersebut, penekanan utama adalah pada iman yang tulus yang diwujudkan melalui amal perbuatan yang baik dan rasa takut kepada Allah yang mendorong menjauhi larangan-larangannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga walaisat syuruton fi sihhatil iman, dan istilahnya nyari info, dalil terkait dengan kebenarannya Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya, itu juga bukan menjadi laisat syarton, bukan menjadi salah satu syarat fi sihhatil iman, syarat sahnya iman. Nah, sedangkan syarat sahnya iman itu ya syahadat tadi itu. Gitu kan? Nanti di sini ada kelanjutannya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi hada. Mana tadi? Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis hada, dan hadis-hadis sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lainnya, bahwa ya kan yaktafi bitasdik bima ja'a bihi. Walam yashtaratu ma'rifatut dalil. Nah, sini. Cukup yang menjadi keyakinan seorang muslim itu adalah tasdik, pengakuan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Walam yashtaratu ma'rifatu dalil, dan tidak di dalam hadis-hadis itu juga tidak mensyariatkan bahwa atau tidak mensyaratkan bahwa ma'rifatu dalil untuk mengetahui dalil-dalil tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini, kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW benar dulu pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'rajnya. Itu sudah cukup menjadi dalil bagi kita bahwa Allah itu ada, meskipun tidak terlihat untuk saat ini, gitu nggih. Nah, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau kemudian kita mempelajari sirahnya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup menjadi dalil, tanpa harus kemudian kita pengen delok langsung. Itu kan Gusti Allah ki enak apa ora, gitu kan. Nah, cukup dengan Quran yang Allah turunkan kepada kita itu sudah menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Cukup dengan 25 nabi itu yang Allah turunkan, nabi dan rasul maksudnya ada 25 itu yang menjadi bukti, ya kan, bahwa Allah itu ada. Nah, tanpa harus kemudian mengetahui lebih detail nanti, karena otak kita kan juga terbatas dan lain sebagainya, nanti malah puyeng gitu kan. Malah mumet. Allah ada. Nah, yang paling yang paling luar biasa sekali yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu menjadikan bukti bahwa Allah itu memang ada, begitu, memang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan iman yang diminta. Makanya kemarin kita coba buka yang waktu itu kisahnya Usamah bin Zaid itu yang kemudian dimarahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membunuh seseorang yang dia terdesak kemudian dia bersyahadat, itu kan ditegur sama Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah kan menasehati kita itu enggak tahu apa yang ada di dalam hatinya dia itu, gitu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal itu, gitu kan. Makanya di sini nanti ada apa? Di sini nanti di bab yang ke-7 nanti setelah ini, setelahnya lagi. Nah, setelah makna qaulu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Bisa dipahami nggih sampai di sini insyaallah bahwa Allah Subhanahu wa taala pemaknaan dari iman yang diharapkan, yang diperintahkan itu adalah tasdik tadi itu, meyakini, tidak hanya sekedar meyakini kebenarannya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan jazm, dengan sedalam-dalam keyakinan, tanpa harus kemudian kita mengetahui secara detail terkait dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin kita juga sudah mempelajari tentang fase kehidupan manusia. Mulai dari usia berapa bulan itu sudah menjadi tanda kuasanya Allah dan sudah menjadi kebesarannya Allah bahwa Allah itu ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Makna dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Nah kan, kecuali dengan haknya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain ada juga illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, gitu nggih. Sabaqa ana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu istinbatu min hadal haqqi iqamatis shalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kan mengambil istinbat, yang mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak itu adalah iqamatis shalah, menegakkan salat. Yang dimaksud dengan hak di situ adalah menegakkan salat. Ini berarti penting banget salat itu. Ngoten nggih. Wa ita'iz zakah, kemudian juga menunaikan zakat. Wa man wa minal ulama'i min istinbati minhu fa'ala siyam wal hajj aidon.
Kemudian ada tambahan dari para ulama, gitu kan? Dari ulama memberikan tambahan, memberikan kesimpulan, istinbat di sini memberikan kesimpulan bahwa juga termasuk puasa dan haji. Itu juga termasuk puasa dan haji. Hak yang harus ditunaikan ketika dia sudah bersyahadat. Nah, meskipun nanti kemudian kalau kita belajar ke fikih, ya kan, ada beberapa hal yang memang rukhsah, keringanan, ya, ada keringanan, tapi tetap hukumnya itu harus dilaksanakan, tidak merubah dari sisi dalil dari hukum kewajiban itu, ya kan. Tetapi secara prakteknya, ya kan, ada beberapa yang mungkin bisa dilaksanakan dengan diberikan kemudahan. Mulai dari sholat sekalipun. Sholat itu kalau misal kita nggak bisa berdiri, kan memang aturannya berdiri. Tapi kalau memang kita nggak bisa ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Kalau berbaring untuk menggerakkan badan nggak bisa pakai isyarat. Kalau nggak bisa ya berarti nyun sewu. Nah, jadi termasuk juga zakat. Zakat itu kan juga secara hukum wajib kan, tapi bagi yang mampu kan, ngoten nggih. Nah, takaran kemampuan itu kan masing-masing berbeda. Ya, takaran kemampuan kan juga masing-masing mungkin berbeda dan sebagainya. Ada yang kemudian mungkin kita anggap bahwa dia nggak mampu, tapi ternyata aku mampu dok, malah dikei zakat. Mungkin ada yang seperti itu gitu nggih. Mungkin ada juga kayak gitu. Nah, jadi Islam itu sekalipun kemudian itu sudah menjadi hak yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan, bahwa itu sebuah kewajiban, tapi ada keringanan-keringanan yang memang sangat memberikan kemudahan bagi seorang muslim. Seperti itu. Puasa, kalau memang ibu hamil nggak sanggup puasa, ibu menyusui nggak sanggup puasa, orang tua nggak sanggup puasa, kan ada yang lain untuk bisa ditunaikan dan sebagainya. Kemudian juga haji, ya kan? Haji kalau memang kita tidak bisa menunaikan haji karena biaya, ya kan, tidak perlu kemudian memaksakan diri untuk jalan kaki dari sini ke Mekah gitu kan. Kalaupun kemudian dia memang betul-betul pengen melakukan hal itu masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Itu masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Karena ada, tapi nyampe sana pas setelah haji, kalau nggak salah yang kemarin terbaru mas itu ya. Tapi sekarang juga ada yang terbaru lagi, naik motor naik motor, ya kan, naik motor. Tapi kalau beliau ini sepertinya memang disponsori, ya kan, memang disponsori gitu. Sekarang posisinya kebetulan kan sering nonton videonya, update sampai mana. Sekarang sudah sampai di Dubai. Nah, negara maju di Timur Tengah gitu nggih. Nah, jadi karena hukumnya memang wajib, tapi kan juga bagi yang mampu secara semuanya, ya, secara finansial, keuangan, kemudian juga fisiknya dan lain sebagainya gitu kan. Ya mungkin kalau orang menganggapnya, aduh, nek daftar nang kene ya Mas, engko iso 50 tahun, 60 tahun lagi mangkat gitu kan dan sebagainya. Wis mending aku tak motoran aja gitu kan, atau sepedaan saja. Nggih monggo gitu kan. Tapi fisiknya memang harus betul-betul dijaga kan, perjalanan jauh dan sebagainya. Tapi sekali lagi Islam itu tidak memberikan keberatan, tidak memberatkan lah kepada pengikutnya atau penganutnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, isanya masih lama enggak, Pak? Bismillah nggih. Wa min haqqiha irtakabu yusbiqutil muslim idza irtakaba muharraman yujibul qatli. Nah, ini yang kemudian tadi yang saya sampaikan. Di antara hak-hak bagi seorang muslim gitu nggih. Apabila dia melakukan sebuah yang diharamkan dan itu mengakibatkan dia dihukum setimpal sebagaimana hukuman Islam, ya dia harus dihukum. Itu wajib nih, muharraman yujibul qatli. Ketika dia melakukan sebuah pertentangan dalam rukun-rukun Islam, menolak dalam rukun-rukun Islam, atau bahkan dia melanggar aturan-aturan Islam, dia melaksanakan yang diharamkan dan sebagainya, dan itu mengakibatkan dia dihukum, gitu, ya
maka balasan yang setimpal bagi dirinya adalah yujibul qatl, yang dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal, ya kan? Hukuman yang setimpal nanti di selanjutnya. Waqad warada tafsir hadal fi hadis hada fi hadis rawi Tabrani wa Ibnu Jarir At-Tabari an Anas radhiyallahu anhu. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam At-Tabari, At-Tabrani dan Ibnu Jarir At-Tabari dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa awhalahum illa bihaqiha wa hisabuhum 'ala Allah taala. Sama nggih. Kemudian ada kelanjutannya wa ma haqquha. Nah, di sini. Nah, mana ini wa ma haqquha? Nah ini. Nah, wa ma haqquha, dan apa yang dimaksud dengan hak itu? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zina ba'da ihsan. Dia melakukan zina padahal dia sudah menikah. Maka hukumnya apa? Dirajam. Hukumnya dirajam. Gitu. Nah, kemudian wa kufru ba'da iman, atau keluar dari Islam. Nah, kemudian wa qatlu nafsi fayuqtal, membunuh. Membunuh itu hukumannya adalah dibunuh. Nah, di sini, Pak. Mana? Dari sini sampai sini. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang, kalau zina itu kan ada muhsan sama ghairu muhsan, nggih. Nah, muhsan itu yang belum nikah kalau tidak salah, nggih. Benar ya, Pak ya? Nah, itu hukumnya adalah dicambuk. Sebagaimana Umar dulu pernah mencambuk anaknya. Pernah dapat cerita, dicambuk, didera, gitu kan? Nah, sedangkan yang yang sudah menikah itu hukumannya adalah dirajam. Begitu, dirajam. Nah, begitu pula kufru ba'da iman. Kemudian juga wa qatlu nafsi fayuqtal, orang yang membunuh seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting di tambahannya di sini, Pak. Nah, ini. Sini nggih. Nah, sampai kemudian sampai kemudian di sini. Aduh. Nah, an Abdullah bin Mas'ud, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnul Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dima'un imra'il muslim yashhadu an la ilaha illallah, tidak la yahillu dima'un itu artinya tidak halal darah seorang muslim, itu nggih, tidak halal darah seorang muslim ketika dia mengucapkan la asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda salasah, kecuali dia melakukan tiga hal. Apa itu? As-sayyibu zani, yaitu tadi orang yang berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, membunuh. Kemudian wa tarku lidinihi al mufaraqul jamaah, keluar dari Islam. Itu. Nah, tiga hal itu yang hukumannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditegakkan begitu. Nah, jadi berarti benar kalau dia membunuh orang itu memang hukuman setimpalnya di dalam Islam memang dibunuh begitu. Dia mencuri, dipotong tangannya dan lain sebagainya. Begitu. Wa hisabuhum, yang ini karena ini juga penting, mohon maaf nih Pak agak diundur. Al hisabu fil akhirati 'ala Allah azza wajalla, dan hisabnya di akhirat itu perhitungannya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala alama yu'allimu sarair, mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa Usamah bin Zaid itu kan bener nggih, Usamah bin Zaid kan dimarahi Rasul, ya kan? Karena kita nggak tahu hati seseorang. Ya kalau pendapatmu dia bersahadat karena takut, bisa jadi dia bersahadat bukan karena takut, memang karena iman kepada Allah, itu kan? Makanya, nah di sini ada keterangannya dari sini.
wa yuhasibu 'alaiha fa in kana mu'minan shadiqan adkhulul jannah. Ketika dia itu imannya itu benar, imannya itu shadiq, imannya itu lurus gitu kan, maka adkhuluhu al jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ketika keimanannya itu kadziban, muraian, dia berdusta, riya dalam keislamannya, fa innahu munafik, maka dia termasuk orang yang munafik. Fidarkil aswali minan nar, maka tempatnya adalah di neraka yang paling dalam. Di neraka yang paling dalam. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai, Pak. Kalau ini tambahannya sampai di sini. Sedangkan di sini, mohon maaf ya, saya agak ini itu dalil terkait dengan zikir, karena Rasulullah SAW menasihatkan amma fid dunya fa inna mahmatar Rasul SAW az-zikri. Penting banget ketika kita hidup di dunia itu adalah perkara, atau ya mungkin perkara yang paling penting di dunia ini adalah ini, at-tadzakir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir gitu. Nah, kalau ini dalilnya fadzakir innama anta mudzakir dan seterusnya di dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Bahkan di sini kan juga nanti bisa lebih jelas disampaikan oleh Bapak Ustadz Suharno gitu. Karena di sini itu ada ayat yang kemudian saya baca arti dan tafsirnya itu, kita mah nggak bisa mengetahui hati seseorang, itu mah nggak bisa. Kita mah nggak bisa gitu. Jadi ya semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang a'lam, yang tahu. Makanya Rasul sampaikan di sini dalam hadis riwayat Bukhari itu, ya kan? Fa fil Bukhari wal Muslim qala Khalid bin Walid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah SAW, yang ini dari Khalid bin Walid dari Rasulullah tapi didengar oleh Khalid bin Walid. Inni lan u'mir gitu kan. Inni lam u'mar an quba anil qulubin nas wala asyqa butunahum. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia. Nabi aja tidak tahu gitu kan. Kemudian wala asyqa butunahum, dan aku juga tidak merasakan, ya kan? Di sini butun itu perut sebenarnya, tapi pemanaannya bukan di situ. Dan aku tidak merasakan batin, butun di sini di dalam dirinya, batin yang ada di dalam manusia itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu nggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yursidunal hadis ila wujubi qital abdul usan hatta yaslamun. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban memerangi Abdul Usan. Apa di sini Abdul Usan itu orang yang menyembah berhala. Abdul Usan itu orang yang menyembah berhala hatta yaslamu. Dima'ul muslim wa amaluhum mahsuna. Darah seorang muslim itu darahnya dan juga hartanya masunah, terjaga, terlindungi. Gitu nggih? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai terkait dengan hormatul muslim, kehormatan seorang muslim. Ketika kita baca dari awal sampai akhir, itu sekali lagi ini hukum-hukum yang kemudian bisa diterapkan ketika memang suatu negara, suatu daerah itu sudah menerapkan hukum Islam. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu langsung melakukan hal itu ketika Nabi ada perintah hal itu terkait hadis ini, ya kan? Karena memang pada saat zamannya Abu Bakar, Islam itu sudah teratur dari sisi undang-undangnya, yaitu hukumnya seperti itu. Nonton nggih? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, insyaallah mungkin nanti di pekan berikutnya kita sampai ke hadis yang ke al-hadisu at-tasi'. Tasi' itu berapa? 9 ya. Hadis yang ke-9 tentang al-akhdu bil yasiri wa tarku taksiri, tentang mengambil sesuatu hal yang mudah dan meninggalkan sesuatu hal yang susah.
Nah, Islam wae wis ngasih kode, Pak, sing gampang wae dilakoni gitu kan. Ora usah golek sing angel-angel. Nek belum punya dana buat naik haji ya kosek gitu kan. Nabung dulu misalkan atau daftar dulu nanti berangkatnya di kemudian hari, ya kan? Nah, selama ya yang penting kan innamal a'malu biniyat kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.